Salam logikus. Para sahabat sekalian, kita sudah mempelajari beberapa kerancuan berpikir dan itu masuk dalam induksi lemah. Kita sudah belajar yang pertama adalah argumentum ad verecundiam. Kemudian kita juga sudah belajar soal argumentum ad ignorantiam. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis lain, yaitu argumentum atau argumen kausa palsu, atau sering juga disebut sebagai false cause. Pertanyaannya seperti biasa, apa yang dimaksud dengan argumentum atau argumen false cause itu? Mari kita pahami bersama-sama. Kerancuan palsu atau kerancuan sebab palsu adalah argumentasi yang menyatakan adanya hubungan kausal antara dua hal yang sebenarnya tidak berkaitan satu dengan yang lain. Dengan demikian, pura-pura berhubungan atau dipaksakan untuk berhubungan, sadar atau tidak sadar. Kerancuan jenis ini itu terdapat dua model atau ada dua jenis, dan ini berhubungan dengan ada atau tidaknya faktor urutan kejadian atau faktor kronologis. Yang pertama disebut sebagai kerancuan non causa pro causa. Sekali lagi, kerancuan non causa pro causa, yang secara harafiah itu berarti yang bukan menjadi sebab dianggap sebagai sebab. Dalam kerancuan jenis ini, apa yang menjadi sebab dianggap sebagai sebab tanpa memperhitungkan, sekali lagi, urutan kejadian. Untuk jelasnya, mari kita lihat contoh-contoh berikut ini. Ada sebuah pernyataan demikian: gempa bumi memakan banyak korban. Pastilah penyebabnya adalah orang-orang tidak percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, gempa bumi memakan banyak korban dan tentunya orang-orang tidak percaya kepada Tuhan. Di sini ada dua hal. Satu, soal gempa bumi, dan yang kedua soal keimanan. Apa hubungan di antara keduanya? Tidak secara langsung berhubungan, tetapi di sini dijadikan sebab akibat. Contoh yang kedua, saya mendapat undian berhadiah. Kebetulan saya adalah pekerja yang keras atau pekerja keras. Pastilah saya mendapat hadiah karena saya adalah pekerja yang keras. Keduanya juga tidak berhubungan, tetapi dihubungkan dalam hubungan sebab akibat. Selanjutnya, kita akan melihat jenis yang kedua. Jenis ini dinamakan dengan post hoc ergum propter hoc. Apa yang dimaksud dengan kerancuan ini? Maksud dari kerancuan ini adalah ada dua peristiwa yang dipastikan bahwa ada peristiwa A dan ada peristiwa B. Karena keduanya berurutan, maka keduanya dihubungkan dan dianggap mempunyai hubungan. Misalkan, peristiwa A mendahului peristiwa B, maka orang mengatakan atau menganggap bahwa peristiwa B itu menjadi sebab atau disebabkan oleh peristiwa A. Padahal belum tentu keduanya itu saling berhubungan. Mari kita lihat contoh berikut. Hari ini saya mengikuti ujian. Itu menjadi sebuah contoh imajiner saja. Tadi pagi sebelum berangkat ada cicak jatuh di pundak saya. Dan kebetulan saya tidak bisa mengerjakan ujian dengan baik. Saya kemudian mengambil kesimpulan, jangan-jangan karena saya kejatuhan cicak, maka saya tidak bisa mengerjakan pekerjaan dengan baik. Saya tidak bisa mengerjakan soal dengan baik. Contoh yang berikutnya, dan ini ada dalam kehidupan sehari-hari, mari kita lihat.
kalau ada seorang pengemudi yang kemudian di depannya itu ada kucing, maka dia berusaha untuk berhenti, jangan sampai melindas kucing. Mengapa? Karena ada anggapan bahwa kalau saya sampai menabrak kucing atau bahkan melindas kucing dengan kemudian sampai mati, maka saya akan mendapatkan malapetaka di kemudian waktu. Pertanyaannya, apakah betul keduanya berhubungan? Tentunya tidak. Inilah yang disebut sebagai kerancuan urutan, atau karena kejadian yang berurutan maka dijadikan atau menjadi hubungan sebab akibat. Oke rekan-rekan, Anda bisa mencari contoh alasan yang lain. Tapi polanya jelas, jika ada dua peristiwa dan dua peristiwa itu berurutan, maka satu dengan yang lain menjadi sebab. Biasanya sebab pertama, peristiwa pertama maksud saya, itu menjadi sebab dari peristiwa yang kedua. Atau dengan kata lain, peristiwa yang kedua itu disebabkan oleh peristiwa yang pertama. Silakan Anda cari dalam kehidupan sehari-hari dan saya percaya Anda bisa menemukannya. Sekian, sampai jumpa.